Dah? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Anda ngajar, itu banyak sekali yang tanya literasi keuangan. Santri-santri. Cuma nggak mungkin Anda mau bahas di kelas. Kenapa? Apa salahnya? Hah? Ya karena ini pelajaran fikih banyak sekali materinya dan Anda harus selesaikan. Dan nggak mungkin juga, ya mungkin cicil-cicil. Jadi Anda mau arahkan teman-teman itu kalau mau tahu literasi keuangan nonton kita. Tapi itu tidak hubud dunia. Hah? Bukan hubud dunia, tapi menjadikan uang sebagai wasilah menuju akhirat. Allahu Akbar. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas bukannya pemanah ya? Hah? Abdurrahman bin Auf. Oh iya. Kenapa nggak Utsman bin Affan, kan lebih mulia? Ada baru mau sebutkan nih. Oh. Ada Utsman bin Affan yang dengan uangnya Pintarnya antum mana baru mau sebutkan. Dia bisa membeli sumur. Dia bisa wakaf dengan yang Tapi banyak. kalau cuma sumur kayaknya Abu Bakar atau Ali aja bisa. Tapi kan Abu Bakar juga ketika membeli sumur ketika itu Abu Bakar beli sumur. itu untuk membebaskan. Nggak, yang beli sumur jadi siapa ini? Abu Bakar juga kan membeli sumur. Itu membeli budak, Afwan. Oh. Membeli budak. Jangan sampai nanti netizen ramai. Udah tahu ini kurang fokus siang-siang. Makanya minum kopi. Baik, dia membebaskan budak, membebaskan Bilal. Itu kan semua pakai fulus. Betul. Jadi itu sebagai wasilah. Makanya ada yang Anda pernah mendengar perkataan, jadikan dunia itu berada di tanganmu bukan di hatimu. Di tangan. Jangan juga Loh, mancing-mancing. Saya bertanya. Di tangan kayak gini juga. Apa salahnya bertanya? Kenapa dipermasalahkan? Siapa tahu ada netizen yang kan netizen sekarang unik-unik kalau suka komen, betul kan? Betul. Dan Anda melihat sekarang banyak konten-konten yang membuat orang hubud dunia. Jadi gimana membedakan mana Ada tergantung. Gimana cara membedakan antara orang yang hubud dunia sama enggak? Kata Ustadz Fulan, ada di hubud dunia. Jadi gimana Anda yang harus jelaskan? Kenapa nggak kita undang Ustadz Fulan yang bilang jangan bahas dunia? Karena jadwalnya sibuk. Oh gitu. Iya. Anak kira karena beliau melarang hal-hal ini semua. Iya. Baik, sebelum itu disclaimer dulu. Ini kita nih bukan para ahli dan alim ulama atau apa. Jadi cuman sharing-sharing ngobrol aja lah. Siapa tahu di netizen ada yang lebih jago, silakan komen baik-baik. Mungkin kalau memang salah ya kita akui salah. Iya. Tapi kalau Anda yang salah ya Anda juga harus mengakui salah. Jadi pertanyaan apa tadi? Apa bedanya hubud dunia dengan investasi yang apa? Dengan Investasi yang akhirat apa? yang dia mau akhirat. Oh, gampang, niat. Niatnya harus gimana? Niatnya harus ikhlas untuk akhirat. Tapi kalau dia misalnya, kalau seandainya ada orang yang dia kejar-kejar dunia, dia kejar properti, aset, ditambah juga portofolionya segala macam. Anak kayak kenal orang ini, dekat sekali dengan anak. Tapi dia itu Ibrahim. Oh, Tapi Ibrahim. dia itu hanya melakukan misalnya sholat 5 waktu saja. Habis itu dunia, tapi niatnya memang untuk menghidupi fakir miskin. Itu hubud dunia atau bukan? Kalau tidak ada hal-hal yang haram dia lakukan, apa salahnya dia lakukan? Jadi hanya niat saja yang membedakan antara hubud dunia Nah, dan kita. di luar niat lah. Bisa saja niatnya untuk akhirat tapi ada hal-hal yang haram dia lakukan karena dia fokus untuk dunia. Seperti riba. Seperti riba, seperti ambil harta orang yang tidak haknya, seperti mungkin dia pinjam hutang untuk bisnis Tapi ada orang tapi nggak bilang, dikembalikan. ya ada juga orang bilang, enggak apa-apa saya makan riba, kan yang dilarang dalam Al-Quran, la taqulu riba ad'afan mudha'afa. Jadi Kalau langsung banyak. Jadi kalau sedikit katanya nggak apa-apa, gimana tuh? kata siapa? Ada kata orang-orang yang. Nah, tapi kan bukan ulama riba. kan? Hah? Tapi kan bukan ulama. Bukan ulama. Iya. Nah, gimana bantah syubhat di kepalanya tuh? Kan ada dalil yang lain. Apa tuh? Riba, ijma. Riba ijma? Iya. Ijma apa? Haram riba. Terus gimana jawab dalilnya? Dalil yang mana? La taqulu riba ad'afan mudha'afa. Ya, kalau sesuatu yang berlipat-lipat diharamkan bukan berarti kalau tidak berlipat-lipat tidak diharamkan. Seperti khamr ya. Kan apa namanya? Misalnya saya bilang jangan pergi ke sana. Jangan pergi ke sana. Bukan berarti yang dilarang hanya pergi ke sana. Bisa saja saya punya larangan lain, jangan pergi ke sana juga, jangan pergi ke sana juga. Kan dalam
lafadz amr kan kayak gitu. Bukan berarti kalau saya bilang jangan makan ini 10 kali, bukan berarti jangan makan yang lain enggak ada, jangan makan yang ini 8 kali enggak ada, kan ada larangan yang lain. Betul. Dan sebagian orang bilang kalau kita nggak pinjam di bank, gimana mau sukses usaha? Pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh realnya? Pusing beliau. Gimana realnya? Gimana Bapak pebisnis satu ini? Gimana cara Anda minjam kepada Allah? Kan Anda katanya mau minjam 1 M dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang katanya pengen 2 miliar untuk ikut umrohkan 3 orang. Bukan 1 M dulu. Jangan tiba-tiba 2 M. Kenapa berubah dia jadi 2 M? Apa namanya? Entah, kayaknya ente pernah dengar ceritanya yang orang apa namanya pengusaha yang asuransi kepada Allah itu loh. Yang yang orang Mesir. Ya, yang tenggelam barang dagangannya, kapalnya tenggelam di bawah laut. Kan dia ini kan asuransi banyak yang mengharamkan ya, fatwanya haram. Jadi dia disuruh asuransi tapi dia tidak mau karena haram. Maksudnya bukan ini, memang ini pembahasan lain bukan riba, tapi maksudnya poinnya adalah ya kalau memang syariat jangan dilanggar, insyaallah Allah kasih yang lebih baik. Nggak harus lewat situ jalannya. Jadi orang ini disuruh temennya asuransi karena ente kapal itu riskan, tenggelam, terbakar segala macam, dicuri orang, dirusak. Kenapa nggak asuransi aja ya? Tapi dia bilang karena haram ya nggak usah lah. Saya jaminkan kepada Allah saja. Enggak, suatu waktu tenggelam beneran. Qadarullah ketika diselamatkan barang-barang orang lain rusak, barang dia nggak rusak, bisa diamankan dan diangkat semua dan dilanjutkan bisnisnya, nggak ada masalah. Jadi dia bilang ya beginilah kalau orang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus? Ya poinnya tidak harus lewat situ. Ya kalau misalnya ada real orang nih, dia mau buat sebuah perusahaan, uangnya masih 2 juta misalnya. Satu-satunya cara pinjam ke bank itu gimana? Kok bisa itu satu-satunya cara? Itu kan banyak orang zaman sekarang. Iya. Tapi kenapa dia bisa simpulkan itu satu-satunya cara? Ya karena mungkin literasi keuangan yang banyak suruh pinjam bank kali. Ya berarti kan bukan itu satu-satunya cara. Terus gimana Hanya caranya? itu yang dia diajarin satu-satunya cara. Betul. Atau mungkin bukan itu diajarin. Kepalanya memaksa dirinya untuk menganggap hanya itu satu-satunya cara. Dan terbukti dari banyak orang-orang sukses dalam dunia itu mereka awalnya berpinjam bank. Siapa contohnya? Ya perusahaan-perusahaan besar itu. Mana? Google? Enggak. Amazon? Enggak. Di Indonesia. Nvidia? Enggak. Meta? Enggak. Microsoft? Indonesia. Enggak. Ya terus masa kita nyari Bener Oke. Loh, kan mereka pakai model Ventura semua. Apa itu modal Ventura? Mungkin itu Ya kayak Google lah, kayak Gojek lah. Gojek sama Tokopedia, mana pakai utang? Itu kan ada orang punya ide, punya gagasan ngerintis sesuatu, datang ke orang kaya, minta dimodalin, dikasih saham. Terus nanti kalau udah mulai membesar datang ke namanya Ventura. Ventura tuh biasanya dia invest di startup perusahaan yang baru muncul. Nanti ngajuin, bikin proposal, pitching, diterima, dapat investasi seri A, seri ini. Kemudian dapat saham, terus naik terus. Nanti kalau dia makin besar, masuk ke bursa efek, terbitkan saham lagi, right issue, saham kedua, saham ketiga. Nggak ada pakai utang di situ. Itu Goto, perusahaan yang terus merugi sampai hari ini. Nanti tahu, nggak ada utangnya, cashnya besar sekali sampai sekarang. Ya kenapa? Karena dulu investornya terus masuk terus. Yang terakhir kan investor retail masuk di bursa efek yang jadi korban jualan. Artinya banyak perusahaan besar nggak pakai utang. Itu kan dengan ide yang besar dan punya akses ke Ventura itu. Gimana? Enggak, awalnya kan pasti nggak punya akses Ventura. Pasti orang di sekitarnya. Jeff Bezos ketika dia dirikan Amazon, dia bilang, saya lempar ke semua keluarga dan kenalan saya. Semua nolak kecuali 3 orang. Oke, kalau kayak kasus Ibrahim itu gimana? Dia mau Ibrahim nggak pakai utang riba. Itu pakai utang riba? Enggak. Buktinya dia bisa umrohin Untuk istrinya, bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli 1 M. Oke, misalnya gimana misalnya kalau ada orang yang mau usaha gitu, biar bagaimana dia mulai ketika dia tidak punya privilege? Tanya pengusaha, saya kan bukan pengusaha. Ibrahim gimana caranya? Misalnya dia tidak punya keluarga yang kaya misalnya, atau tidak punya privilege yang lain. Kalau katanya Tirta Peng-Peng, Siapa Tirta Peng-Peng? akunnya Dr. Tirta yang di Siapa YouTube. itu? Oh gitu. Gitu, Tirta Peng-Peng. Makanya nongkrong, jangan diem-diem aja, baca buku di perpustakaan, belajar terus tapi nggak pernah nongkrong. Makanya nongkrong biar kenal orang. Itu kata dia sih. Kalau orang nggak punya kenalan, biasanya cuma jadi pegawai.
Sepintar apapun akademiknya, makanya nongkrong. Tapi bukan nongkrong yang faldi, yang sia-sia. Kan banyak juga orang nongkrong tuh. Itu makanya baru saya bilang, jangan nongkrong yang sia-sia. Cari tongkrongan yang benar. Oke, berarti kayak nongkrong sama Ibrahim nih. Nah, berarti intinya bisa ya usaha itu tetap dengan cara membangun relasi, nongkrong. Tapi banyak orang nggak tahu dari mana mulai nongkrong, itu banyak juga nggak tahu. Kalau kata endgame kan tadi cerita peng-peng, sekarang endgame. Mungkin tahu lah netizen Gita Wirjawan. Dia tuh selalu menaungi dirinya dengan 5 orang yang menurut dia orang bagus. Jangan kita nongkrong tapi naungi orang yang lebih jelek dari kita. Cari 5 orang yang lebih bagus dari kita, yang kita pastikan dia punya circle yang bagus juga, lebih bagus dari dirinya, sehingga mau nggak mau akan terus terangkat. Tapi kalau nongkrongnya sama orang pemalas ya sama-sama pemalas ya, kapan jadi setiap ketemu cuman. Nah, caranya di mana tuh? Orang-orang yang lebih baik dari kita. Misalnya dari orang-orang kampung, dia mau cari orang yang lebih baik dari dia. Bisa jadi dia mendekati orang itu nggak mau. Fasafir fa inna fil asfari khamsu fawaidu, kata Syafi'i. Apa aja tuh? Lupa saya. Intinya salah satunya adalah dapat rizki, kata Imam Syafi'i. Keluar, jangan diam aja di tempat Anda. Yang safar sekarang ya? Saya safar dari Urwa bin Zubair ke FMI. Dari Semarang. Dari Semarang. Iya. Tapi ada yang bilang kalau seandainya tidak riba, Indonesia bisa hancur karena harus utang misalnya. Iya kah? Ada yang bilang seperti itu. Bukan karena dikorup uangnya. Oh, dan itu lebih memungkinkan lagi. Kan sudah dibahas waktu yang pembahasan sebelumnya yang soal kenapa harus pajak. Bisa nggak negara ini tanpa pajak? Kan bisa waktu itu. Bisa. Pengeluaran kita terlalu besar. 25% APBN atau berapa persen? 20% hanya khusus bayar bunga utang, belum pokoknya. Dan itu bunga tahun ini, bukan semua bunga. 25%, artinya uang yang Anda ditarik, beli apa-apa ada PPN, bertambahan nilai. Terus belum lagi pajak penghasilan tiap bulan dipotong, belum lagi pajak bumi bangunan, belum lagi pajak kendaraan, belum lagi segala macam itulah. Buat bayar ribanya negara. Ngeri ya riba itu. Ya akhirnya jadi kita makin miskin karena setiap tahun jelas dengan riba. Ini belum ini udah setengah tahun belum sih tahun ini? Belum ya? Udah ya. Udah. Data pemerintah sekarang untuk 2025 ini udah minus APBN. Padahal baru setengah tahun jalan, belum sampai akhir tahun udah minus. Tiap tahun minus. Nanti ditutup pakai apa? Terbitkan utang riba baru. Akhirnya makin menggunung. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kita ini diperangi sama Allah dan Rasulnya, makanya dia sengsara gitu. Allahul musta'an wa alaihi tuqlan. Terus gimana caranya orang-orang yang misalnya tadi sudah terlanjur makan riba? Apa yang harus mereka lakukan? Makan riba? Ada orang kerja misalnya di sebuah perbankan. Dia ingin menyelesaikan, tapi dia kalau keluar istri nggak makan. Dia harus menanggung banyak keluarganya. Anggaplah 7 keluarga dia harus tanggung. Kalau dia keluar dia tidak tahu mau makan apa. Tergantung keimanan. Gimana tuh? Ada orang yang maksudnya nanti imannya tinggi baru keluar. Bentar dulu. Siap. Ada orang yang kayak Abu Dzar misalnya. Ya kalau hijrah total. Tapi kadang kan kalau hidup sendiri masih oke lah, total tanggung sendiri. Tapi kalau ada orang lain di bawah tanggungan ya harus dimusyawarahkan bersama. Jangan kita ingin total, orang lain yang ini bisa bermasalah. Ya, kalau ternyata nggak bisa langsung total ya pelan-pelan lah. Yang penting kan ada progres. Bukannya kalau meninggalkan itu harus total? Harusnya. Tapi kalau ternyata kita siap, tapi orang yang di sekitar kita nggak siap. Misalnya bukannya mau yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu makanya aku bilang tergantung keimanan. Makanya kasih paham dulu, siapkan mental. Ketika semua udah siap, ayo kita lepas bersama. Tapi kalau belum siap, ya antum sambil menyiapkan kan antum juga harus mengurangi. Kalau enggak, kapan disiapkan? Soalnya kalau yang siap sebagian nggak siap, makin runyam biasanya hijrahnya. Khawatirnya nanti justru gagal hijrahnya. Terus banyak itu terjadi, Sir. Ya, makanya. Yang tadinya dia berpuluh-puluh juta penghasilannya, tiba-tiba dengar motivasi atau dengar ustadz pengalaman riba, dia langsung keluar dari bank. Tapi habis itu masuk lagi juga ke bank. Kan bukan cuma bank, di semua posisi. Misalnya artis, hijrah. Karena tiba-tiba tanpa ilmu hanya modal semangat dan tanpa disiapkan memang, begitu sudah hidup di sini yang tiba-tiba berubah drastis nggak kuat balik lagi.
Sebelumnya misalnya di musik, tiba-tiba balik lagi. Yang sebelumnya circle-nya orang-orang fasik, waktu ahli maksiat, tiba-tiba tapi terus nggak siap ya balik lagi. Daripada gitu mending pelan-pelan tapi paten, maksudnya istiqomah. Kan khairul amal adwamuha. Sebaik amal ada yang paling, bukan yang paling sedikit, yang paling konsisten. Sedikit nggak apa-apa, yang penting konsisten. Baik, Masya Allah. Sedikit nggak apa-apa, yang penting konsisten. Berarti pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting konsisten. Iya. Pelan-pelan. Nah, kalau mati di jalan, dia belum keluar nih, dia. Tapi kan dia sudah berazam untuk bertaubat. Dan dia kan sudah berprogres. Kan seperti pembunuh 99 orang itu. Dia kan masih bunuh orang ke-100. Jadi sebenarnya kalau misalnya maksiat, itu yang pembunuh 99 nyawa. Kan dia tobatnya ketika 99. Tapi dia masih bunuh 100. Tapi sebenarnya dia sudah tobat ya 99. Cuman karena salah jalan aja. Salah jalan untuk hijrah, salah metode, salah ketemu itu kan gak ada yang ngajarin, salah ketemu mentor. Iya, makanya kalau cuma modal semangat doang akhirnya jadi bunuh orang, itu orang ke-100. Berarti misalnya ada orang berzina dalam sehari 100 orang. Dia aja yang ketawa. Berarti ada jadi kata di mobil tadi, Ustadz itu. Terus abis itu berarti kalau dia tobat dia kurangi dulu, misalnya jadi 50 gitu, 30 gitu maksudnya. Bentar. Kan tadi gimana? Bentar. Antum kalau tiba-tiba tinggalkan pekerjaan, enggak ada yang dimakan. Oh gitu. Tapi kalau antum tinggalkan hubungan suami istri 100 kali, antum memang kuat sekali pertanyaan. Kadang-kadang kalau bikin pertanyaan ada yang enggak masuk akal. Kalau dia nggak melakukan setahun juga aman itu hidup dia. Cuman agak sakau aja dikit. Oh, kan ada tadi udah dibahas tapi Anda mau tekankan lagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Enggak, kalau yang tadi itu hawa nafsu, bukan kebutuhan. Itu kayak orang. Sebentar. Nah, kenapa antum tidak sarankan saja orang yang benar-benar kerja di perbankan riba, langsung saja keluar. Adapun nanti tadi sudah saya sarankan. Tadi saya sarankan, tergantung iman. Ya, kalau ada imannya ayo keluar. Walaupun yang kan anak bilang walaupun keluarganya nggak siap. Keluarganya nggak siap ya disiapkan. Kan tadi bilang disiapkan. Sambil entenya mulai keluar. Sambil menyiapkan. Tapi kalau dia nggak siap misalnya, jangan nanti kita makan apa gini. Dia harus makan apa ini beneran makan apa atau konotasi? Makan apa beneran makan apa? Akhirnya ntar dulu dia cabut nih. Makan apa artinya apa? Tiba-tiba cicilan rumahnya, cicilan mobilnya, nunggak segala macam. Tapi kalau makan apa nih maksudnya yang biasanya makan sushi ke Jepang terus nggak jadi, ya itu lain, bukan itulah tentunya. Ya. Tapi ada nggak yang antum lihat di mata kepala antum orang yang hancur karena riba? Hancur karena riba? Iya. Banyak lah cerita kayak gitu. Coba kasih dulu satu. Buat netizen tahu lah banyak. Enggak, ini ada netizen mualaf mungkin yang nggak tahu. Ada itu kenalan kita orang. Banyak ya, yang mana? Yang pernah tinggal di sini buka mie pedas dulu. Oh iya. Tahu. Dia kan dulu pernah sampai punya utang MM-an itu 50M atau berapa? Di bank. Ya karena riba. Padahal dia tahu lah hukum riba. Kan itu Ustaz Irsyad. Iya. Terus? Iya. Ya namanya orang hidup kadang bisa. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Ya namanya dunia kadang bisa membuat orang 1001 alasan. Tapi akhirnya hancur juga. Sampai mulai dari nol dengan sekian utang. Tapi udah kembali sukses. Ya orang kalau bertaubat insya Allah dimudahkan. Kalau bertobat insya Allah dimudahkan. Terus kalau saya antum pernah? Oh, Anda nggak pernah pinjam di bank? Bukan pinjam di bank. Nggak pernah pinjam di bank. Sorry ya. Bukan dekat-dekat terus. Sorry ya. Allah musta'an. Baik. Kalau seandainya ada orang nih yang dia punya kelebihan atau dia bisa punya koneksi hanya bisa masuk untuk kerja di bank ribawi atau di lembaga-lembaga ribawi. Nah, satu-satunya koneksi untuk ke sana dan dia sudah mau nikah nggak bisa nikah kecuali kerja. Itu apa yang harus dilakukan? Kemampuannya cuma koneksi bank. Hah? Dia nggak punya kemampuan menulis, berbicara. Bisa. Iya berarti bisa.
Harusnya bisa ya. Bisa, itu alasan saja. Itu alasan saja. Jualan cilok, bikin gorengan, masa nggak bisa? Kan gengsi orang sekarang. Beliau aja bisa bikin kimbab, jualan kimbab di Car Free Day. Iya. Dengan konten ya. Sambil dia menjual kemiskinannya. Iya betul. Tapi ternyata naik mobil. Oh, iya. Seperti yang dulu jualan di Lexus itu anak kecil. Perintis atau pewaris. Allah Ustaz. Terus apa ada riba di neraka nanti? Allah Ustaz. Semoga kita semua dijauhkan dari riba. Apa adabnya? Nggak tahu saya. Ada dalam hadis kalau nggak salah itu orang mandi darah ya, renang di darah karena dia pemakan riba. Yang paling saya ingat, dosa riba adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Kayak itu dhaif. Fadhail amal. Itu fadhail. Iyalah. Kan tarhib tarhib. Oh terhib. Yang disepakati tidak boleh dipakaikan kalau dia ihdas ibadah, maksudnya memunculkan satu ibadah baru. Karena memunculkan satu ibadah baru harus butuh dalil yang benar-benar kuat. Betul. Karena asal dari ibadah itu tauqif. Tauqif itu artinya harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya bid'ah. Tapi kalau ibadahnya sudah ada, lengkap, lalu muncul hadis-hadis yang berkaitan dengan motivasi, maka hadis-hadis ini tidak disyaratkan punya keabsahan yang kuat. Yang penting dia tidak palsu aja, tidak sesat, tidak mungkar, bisa diterima. Kenapa? Karena ibadahnya aja ada. Ya contohnya kayak gini lah, ancaman-ancaman. Ngeri sekali ya. Ada riba lebih besar dosanya daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Ya mungkin itu saja pada acara kali ini. Sakir al-bab. Sakir, tutup pintu.